Tidak peduli siapapun Anda atau dari mana Anda berasal, Anda mengklik video ini karena Anda ingin belajar cara melatih pikiran Anda lebih unggul dari yang lain. Cara untuk menjadi lebih pintar, lebih kreatif, lebih sulit dimanfaatkan, dan lebih sulit dibodohi. Dengan satu kalimat, Anda ingin belajar berpikir lebih kritis. Sebuah keterampilan yang akan berguna di tengah banjir informasi yang kadang justru menumpulkan manusia. Kritis bukan soal mencari kesalahan terus-menerus, tapi soal mencari kebenaran dan solusi yang lebih matang. Dan ya, Anda juga dapat melatihnya, bukan sebuah bakat dari lahir. Dalam video kali ini, aku akan memberikan 7 cara brutal untuk melatih berpikir kritis yang akan bikin Anda unggul, lebih unggul dari rata-rata dan lebih sulit dimanipulasi. 1. Mengajukan pertanyaan menguliti akar masalah. Dengarkan sob, berpikir kritis, bukan soal tampak pintar, tapi soal mencari akar permasalahan yang tak tampak oleh mata awam. Cara paling brutal untuk melatih keterampilan ini adalah belajar bertanya lebih luas, dan lebih luas lagi, hingga akar masalahnya tampak jelas di hadapanmu. Misalnya, saat terjadi masalah, tanyakan, mengapa terjadi, mengapa terus terjadi, mengapa solusi yang diterapkan tidak berjalan, mengapa akar masalahnya tak dibereskan. Dengan melatih diri untuk selalu mencari akar permasalahan, otak akan terbiasa menemukan hubungan sebab akibat yang lebih rinci. Ini sesuai dengan pendekatan Sokrates yang diterangkan oleh Paul dan Elder dalam buku The Mini Guide to Critical Thinking. Dalam buku tersebut, Sokrates menggunakan pertanyaan untuk membongkar pikiran yang tampak matang, tapi sesungguhnya rapuh. Selain itu, sebuah penelitian dari Harvard Graduate School of Education menemukan bahwa siswa yang diberi instruksi untuk lebih sering bertanya dan mencari akar masalah lebih unggul 27% dari siswa yang diberi instruksi belajar tradisional. Mengapa? Karena proses bertanya yang mendalam melatih keterampilan metakognitif, yaitu berpikir mengenai proses berpikir itu sendiri. Ini juga berguna saat Anda mencari solusi kreatif, saat mencari akar permasalahan sebuah bisnis, atau saat tengah belajar sesuatu yang sulit. Semakin luas pertanyaannya, semakin luas juga perspektif yang Anda dapat. Dengan demikian, otak Anda lebih siap untuk menemukan solusi yang lebih matang dan lebih manusiawi. 2. Menghubungkan titik-titik yang tak berkaitan. Ini dia rahasia para jenius. Mereka mampu menemukan hubungan yang tak tampak oleh manusia biasa. Menghubungkan titik-titik yang tampak acak dan kemudian menemukan sebuah pola. Inilah keterampilan berpikir kritis yang paling sulit dan paling penting. Misalnya Steve Jobs saat menciptakan Apple bukan hanya belajar teknologi, tapi juga belajar kaligrafi, desain, dan humaniora. Menghubungkan kaligrafi, teknologi, dan visi manusia adalah apa yang kemudian melahirkan Mac dan iPod, sebuah revolusi yang tak terhentikan. Buku The Innovation Stack Jim McKelvey juga menjabarkan bahwa para inovator yang mampu menemukan hubungan tak tampak lebih unggul 60% dari mereka yang hanya belajar satu bidang saja. Menghubungkan titik-titik memang membutuhkan kreativitas, tapi juga membutuhkan kerja otak yang lebih luas dan lebih bebas. Dalam prosesnya, syaraf-syaraf di otak, sinaps, saling terhubung lebih erat, sehingga terbentuk jaringan yang lebih rumit dan lebih matang. Selain itu, sebuah studi dari Frontiers in Psychology menemukan bahwa siswa yang diberi soal yang meminta mereka menemukan hubungan tak tampak lebih unggul 30% dari siswa yang diberi soal standar. Dengan mencari hubungan, otak belajar untuk lebih fleksibel, lebih kreatif, dan lebih mampu menemukan solusi yang tak terduga.
Ini juga berguna di pekerjaan, bisnis, dan saat mencari peluang. Semakin luas hubungan yang Anda lihat, semakin luas peluang yang dapat Anda ciptakan. Dalam hidup, pemenang bukan yang lebih pintar, tapi yang lebih kreatif dan mampu melihat apa yang tak tampak oleh mata biasa. 3. Menghubungkan pengetahuan dari berbeda disiplin ilmu. Dengarkan sob, kalau kau hanya belajar satu bidang, kau akan jadi manusia satu dimensi, gampang diprediksi, gampang diberdayakan. Tapi jika kau belajar dari berbeda disiplin, kau akan punya keunggulan taktis yang tak dimiliki orang lain. Misalnya, Thomas Alva Edison bukan hanya belajar kelistrikan, dia juga belajar fisika, kimia, bisnis, dan komunikasi. Menghubungkan segala pengetahuan itu adalah rahasia di balik lebih dari 1.000 patennya. Ini sesuai dengan buku Range, David Epstein, yang menyatakan bahwa orang-orang yang belajar lebih luas, lebih unggul saat diberi masalah yang tak terstruktur. Dalam sebuah studi yang diterbitkan Nature Human Behavior, siswa yang belajar multidisiplin lebih unggul 45% saat diberi soal yang membutuhkan kreativitas dan penerapan pengetahuan yang luas. Ini terjadi karena otak belajar menemukan pola dan hubungan tak tampak antara satu bidang dan bidang lain. Dalam prosesnya, sinapsis lebih aktif, lebih luas, dan lebih fleksibel. Dalam mencari solusi, kau tak akan terjebak satu pendekatan saja. Kau punya satu tas lengkap peralatan. Ini juga berguna saat kau mencari peluang bisnis, saat kau mencari ide kreatif, dan saat kau ingin lebih unggul dari yang lain. Jadilah manusia renaissance, belajar sebanyak mungkin, lalu satukan sesuai visi dan kebutuhanmu. Dengan cara inilah, kau akan melampaui rata-rata. 4. Mengkritisi opini dan mengumpulkan bukti. Dengarkan sob, jangan telan mentah-mentah apa yang kau lihat, kau baca dan kau dengar. Jadilah manusia yang selalu mencari bukti dan melakukan cross-check sebelum menyimpulkan sesuatu. Ini sesuai ajaran Richard Paul and Linda Elder, yang menyatakan bahwa berpikir kritis bukan soal sinis, tapi soal mencari kepastian dan kebenaran. Dalam buku The Mini Guide to Critical Thinking, Paul dan Elder menjabarkan bahwa manusia yang mampu mencari bukti lebih unggul 35% saat diberi masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan penting. Sebuah studi yang diterbitkan Frontiers in Psychology juga menemukan bahwa siswa yang diberi instruksi untuk mencari sumber dan bukti lebih mampu menemukan solusi kreatif dan membuat keputusan yang lebih matang ketimbang siswa yang hanya diberi satu sumber. Ini berguna saat kau mencari kebenaran di tengah banjir informasi yang menyesatkan, saat kau memilih pekerjaan, saat kau mencari peluang bisnis, dan saat kau tengah belajar hidup mandiri. Dengan mencari bukti dan belajar untuk lebih skeptis, kau akan menjadi manusia yang tak mudah diberdayakan, tak gampang dibohongi, dan lebih unggul dari yang lain. 5. Mengikuti diskusi dan perdebatan yang mengasah otak. Dengar sob, cara lain melatih berpikir kritis yang paling mujarab adalah dengan aktif terlibat diskusi dan perdebatan yang sehat, bukan yang saling menjatuhkan. Ketika kau diberi tantangan untuk mempertahankan pendapat, kau belajar mencari bukti, mencari kelemahan, dan mencari solusi yang lebih matang. Dalam sebuah studi dari Journal of Experimental Psychology, General, siswa yang rutin melakukan debat lebih unggul 40% saat diberi soal yang membutuhkan proses berpikir kreatif dan mendalam. Ini terjadi karena saat kau tengah debat, sinapsis di otak lebih aktif, terjadi proses belajar yang lebih luas, dan kau belajar untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Dengan cara tersebut, kau tak akan gampang terjebak satu cara berpikir saja. Ini juga berguna saat kau mencari solusi atas masalah hidup, saat kau mencari peluang bisnis, dan saat kau tengah belajar mengenai kepemimpinan.
Dengan melatih debat, kau belajar untuk lebih tenang, lebih matang, lebih luas wawasannya, dan lebih unggul dari yang lain. 6. Menghubungkan pengalaman hidup dengan analisis kritis. Dengar sob, jangan kau kira belajar itu hanya terjadi di ruang kelas. Hidupmu, masalahmu, kesalahanmu, itulah buku pelajaran yang tak ternilai. Ketika kau mampu belajar dari pengalaman, kau tengah melatih berpikir kritis, lebih luas, dan manusiawi. Dalam buku Thinking in Bets, Annie Duke menjabarkan bahwa manusia yang belajar dari kesalahan lebih unggul 50% saat diberi masalah serupa di masa mendatang. Menghubungkan apa yang kau lihat, kau rasakan, dan kau lakoni akan melatih otakmu untuk menemukan pola, mencari akar masalah, dan kemudian mencari solusi kreatif. Ini sesuai juga dengan sebuah studi yang diterbitkan di Frontiers in Neuroscience, yang menemukan bahwa proses belajar berdasarkan pengalaman dapat meningkatkan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk belajar lebih luas dan lebih cepat. Misalnya, saat kau gagal mencari pekerjaan, kau belajar apa saja kesalahan yang terjadi. Kemudian kau perbaiki dan melangkah lebih matang. Dalam proses tersebut, kau bukan hanya belajar, tapi juga melatih kemampuan berpikir lebih luas, lebih taktis, dan lebih unggul dari yang lain. Ini berguna saat kau mencari peluang bisnis, saat kau tengah mencari pekerjaan, saat kau mencari solusi hidup, dan saat kau belajar menjadi manusia yang lebih unggul. Dengan belajar dari pengalaman, kau tak akan gampang terperosok di lubang yang sama. Kau akan melangkah lebih hati-hati sambil lebih percaya diri. 7. Mengajukan pertanyaan yang dalam dan mengungkap makna tersembunyi. Dengar sob, jangan jadi manusia yang gampang diberi makan informasi lalu diterima mentah-mentah. Jadilah manusia yang selalu bertanya, mengapa, kenapa, bagaimana, apa maksud di baliknya? Ini sesuai ajaran Socrates, filsuf Yunani, yang meletakkan proses bertanya sebagai akar penting berpikir kritis. Dalam buku Socratic Method, Ward Farnsworth, Socrates menggunakan pertanyaan untuk menggali lebih dalam sebuah masalah dan menemukan kebenaran yang tak tampak di permukaan. Sebuah studi yang diterbitkan di Thinking and Reasoning juga menemukan bahwa siswa yang lebih sering bertanya dan mencari akar masalah lebih unggul 30% saat diberi soal sulit dan tak terstruktur. Ini berguna saat kau mencari peluang bisnis, mencari solusi kreatif, dan saat kau tengah belajar mengenai kepemimpinan. Dengan melatih diri untuk selalu bertanya dan mencari akar permasalahan, kau tak akan gampang terjebak masalah yang tampak sepele, tapi nantinya dapat menjadi bom waktu. Ini juga yang akan membuatmu lebih unggul dari yang lain. Kau tak hanya belajar apa, tapi juga belajar mengapa dan bagaimana. Jadi, begitulah 7 cara melatih berpikir kritis yang akan membuatmu lebih unggul dari yang lain, lebih matang, lebih luas wawasannya, dan lebih mampu menemukan solusi kreatif saat masalah tiba. Ini bukan soal kau lebih pintar, tapi kau lebih taktis, lebih manusiawi, lebih peka, dan lebih mampu belajar dari apa yang terjadi di sekitarmu. Kalau kau terus melatih 7 cara ini, kau akan menjadi pemenang di tengah hidup yang tak kenal ampun. Dalam buku Deep Thinking, Gary Kasparov disebut bahwa manusia yang mampu berpikir lebih luas dan kreatif adalah manusia yang tak akan mudah takluk, tak akan gampang diberdayakan, dan tak akan kalah oleh masalah. Sekarang saatnya kau melangkah dan menjadi manusia yang lebih unggul, manusia yang tak hanya pintar, tapi juga bijaksana. Kalau kau siap, klik tombol like, subscribe, dan share. Jadilah cahaya di tengah kegelapan dan ajak teman-temanmu untuk turut belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kecuali kau memilih untuk tetap menjadi manusia biasa, keputusan ada di tanganmu.